Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Berangkat semua? Berangkat. Sehat semua? Alhamdulillah. Aman semua? Aman. Gak ada kendala lagi? Ya. Tidak hujan. Ini berangkat semua gak ada yang absen ya? Tidak ada yang absen. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang ingin memulai berdoa? Baik, Mas Abdan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Abdan telah menyempatkan waktunya untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum memulai ke inti materi, baiknya kita refreshing terlebih dahulu. Biar fresh pagi-pagi, biar semangat dan fokus. Ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah refreshing? Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Patriot proklamasi setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masuk ya anak, kita akan membahas terkait muatan lokal di sekitar kita, di daerah kita, yaitu sumber daya alam di sekitarku yang berfokus di materi sumber mata air. Nah, nanti anak-anak bisa menganalisis faktor penyebab pencemaran sumber mata air. Nah, nanti masuk ke lokasi atau ke lokasi sumber mata air bersama guru, bersama saya. Gimana Pak? Jangan kamu. Nah, nanti anak-anak bisa menganalisis faktornya apa, penyebab pencemarannya, di situ ada apa aja pencemarannya, ya. Nanti juga melihat, menilai anak-anak nanti terkait dengan programnya, efektivitas efektivitas program sumber mata air yang dilakukan di sumber mata air tersebut dengan mewawancarai di narasumber-narasumber di sekitarnya gitu. Nah, nanti yang juga siswa anak-anak nanti bisa merancang solusinya bagaimana permasalahan yang ada di sumber mata air tersebut. Oke Pak. Berdasarkan dari wawancara dan data observasi tadi. Nah, nanti Bapak juga akan membagikan LKPD. Ya, LKPD ini terkait dengan data di lapangan bagaimana gitu. Lalu setelah melihat setelah observasi, setelah mengambil data dari narasumber, kita berangkat ke sekolah kembali. Nah, setelah jalan-jalan kan tadi udah. Nah, nanti kembali ke sekolah mempresentasikan hasil dari LKPD-mu. Nah, pertama-tama Bapak ingin bertanya terkait apa yang akan kamu lakukan untuk melindungi sumber air di lingkungan sekitarmu. Membersihkan lingkungan. Baik, sampai apa? Membersihkan lingkungan Pak. Ada yang lagi?
Baik. Ada lagi? Tidak. Sering dikuras, Pak. Baik, saling dikuras. Ada hijau, Pak. Ya, rumput Pak. Iya. Nanti Saya nggak suka Pak air rumput Pak. nanti bisa dilihat kondisi yang ada di lapangan ya anak. Apa yang saya rumput aja. Nah, sebelum masuk ke sebelum kita jalan-jalan, kita melihat cuplikan terlebih dahulu ya. Oh, ini. Ayo dari dapat. Pak, Dan tadi apa itu? Limbah, Pak. Sumber mata airnya apa? Semuanya tercemar ya. Tadi ada apa aja? Limbah apa? Limbah apa? Limbah air, limbah air. Dan semisal orang tua kalian mencuci di sungai itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dua-duanya, Pak. Ada baiknya, ada baiknya, Pak. Baik. Baiknya karena bisa membersihkan baju-baju dan tidak kawan bisa membersihkan baju-baju dan negatifnya tapi tercemar. menurut saya baik Pak. Baik. Awal. Baik kan airnya kotor ya. Kamu kotor. Jadi penting buat cuci. Oh, Ya, bajunya terkotor. Jadi bersih. Baik. Pakai sabun. Bagus-bagus ya pendapatnya, ada yang negatif dan ada yang positif. Tapi ya untuk mencuci di sungai itu perbuatan yang tidak baik karena merusak lingkungan. Nah, itu tadi berdampak di lingkungan ya. Ya, airnya kotor. Nah sekarang kita Bapak akan mengajak kalian untuk berpetualangan Oke. di sekitar kita. Karena kita memiliki sumber mata air di belakang sekolah kita. Beneran, Pak? Dari bumi. Ya, dari kekayaan alam di daerah kita. Wah, Nah, saya sudah mau bekal Pak. waduh. Sudah bilang Bapak mau berangkat air. Wih. Mau renang. Renang. Wanita. Ini nanti Bapak bagi 3 kelompok ya. Ya, Pak. Ini saya bagikan LKPD-nya. Ini satu LKPD itu berbeda dengan kelompok yang lain. Ya, Pak. Nanti bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Baik. Baik, Pak. Pak. Baik. Kita akan berpetualangan. Ayo. Ayo. Saya ditinggal, Pak. Baik. Ayo. Wah, Ayo, wah. tadi gimana? Banyak semutnya. Ada, Pak. Ada orangnya, Pak. Ada orang limbahnya, Pak. Ada orang limbahnya, Pak. Bahaya, Pak. Pak, airnya. Iya. Apa? Kayaknya tuh ada yang punya. Airnya hijau, Pak. Badan saya dibudukan. Nah, tadi kan kita di 2 sumber mata air ya. Tadi ada yang sudah mengalir bisa digunakan lagi untuk daerah itu. Tetapi juga ada yang mati. Ya sumber mata airnya ada juga yang Mati. tidak berfungsi lagi karena tidak dirawat. Saya mau bangun di sini tadi, Pak. Waduh. Coba nanti cek kesehatan di puskesmas. Saya sudah merasa Untuk baik anak-anak, untuk sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya. Baik, untuk kelompok 1 Saya. silakan. Baik, Pak. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 dengan nama Sabran. Saya akan mempresentasikan
hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, pertanyaan pertama, bagaimana kondisi fisik sumber mata air? Jadi tadi saya melihat tuh di kondisi fisik mata airnya dan mata airnya sudah bagus. Kondisi sumber mata airnya juga masih bersih Pak. Tetapi masih ada sampah-sampah yang berserakan di sekitar tempat mata air Pak. Nah, terus yang pertanyaan kedua, tuliskan kesimpulan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran. Dari pengamatan kelompok saya, salah satu faktor adalah limbah plastik Pak. Soalnya tadi banyak sampah-sampah plastik yang berserakan, termasuk sampah organik dan organik. Terima kasih. Ya, menurut tadi dari kedua sumber mata air, ada yang lumutan, ada yang itu masih berfungsi gitu ya? Ya Pak. Ya. Baik, untuk kelompok B, silakan. Perkenalkan, nama saya Asna dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, apa permasalahan dalam sumber mata air yang kamu amati? Masalahnya itu masih banyak sampah yang berserakan di sekitar sumber mata airnya, Pak. Lalu yang kedua, bagaimana program yang tersedia dalam upaya melestarikan sumber mata air? Nah, tadi saya itu melakukan wawancara dengan orang yang ada di sumber itu, Pak. Itu katanya Sumber itu demi Pak. bukan itu orang yang ini yang lagi mandi. Wah, Dan dari wawancara itu katanya ada untuk merawat sumber mata air seperti merawat jalan akses ke sumber mata airnya yang aslinya itu masih tanah, lalu sekarang itu sudah disemen sehingga lebih mudah dilewati. Lalu ada juga penggantian pipa. Ya, Terima kasih. ya. Menurut dari kedua sumber mata air tadi, ada yang layak dan ada yang tidak layak ya? Iya, yang kayak ini yang apa jalannya diganti, terus pipanya juga diganti. Yang kayak tidak ada. Lumutan itu ya? Iya, Ya, sudah tidak berfungsi. Baik, untuk kelompok 3 bisa wah. maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ini Pak, bagaimana permasalahan utamanya? Pertama saya Rahayu, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi dan ya pengamatan saya di observasi. Ya. Jadi bagaimana permasalahan utamanya? Tadi saya sudah mencoba juga jemput Pak. Selain masih banyak sampah yang berserakan di situ tidak terawat sumber mata air yang Yang satu lainnya. lagi. Iya Pak, itu ternyata hijau-hijau itu rumput. Saya kira itu airnya ajaib itu Pak. Terus apa solusi untuk mencegah pencemaran sumber mata air? Dari kelompok kami mengusulkan adanya penggunaan tempat sampah di sekitar sumber mata air dan juga pembersihan setiap 1 bulan sekali pada sumber mata air agar tidak lumutan dan tidak menimbulkan air. Baik, terima kasih untuk semua anak-anak tadi sudah melihat kondisi sumber mata air di lingkungan daerah kita. Baik ya. Nah, tadi juga belajar terkait dengan sumber mata air. Nah ini, nah tapi kan ini ya tadi ya maksud air ya. Ya, apa itu Pak? Ini memang kurang bersih ya, karena ini emang nggak bersih. Ya sudah dia bersih lagi. In my house, I didn't even find it. Jadi saya kira itu adalah hal yang ini ternyata banyak sampah. Ternyata banyak sampah begitu ya. Ini masih bersih ya tadi ya. Iya. Ini masih ini di hutan, ya memang di hutan. Ini tapi masih bisa berfungsi dari tadi wawancara masih bisa berfungsi dan digunakan untuk mandi juga. Jadi saya lihat ada bocil-bocil juga. Ya, untuk main-main gitu ya. Ocan. Kecek-kecekan gitu. Iya. Nah dari sekian banyaknya sumber mata air tadi yang sudah diamati oleh anak-anak. Nah, anak-anak harus tahu bahwa sumber mata air itu adalah tempat di mana air alami keluar dari dalam tanah
tanah ke permukaan bumi begitu. Dari bawah tanah itu ada sumber mata air gitu, yang tidak habis-habis, yang tidak habis begitu. Semisal rumahnya Ayu itu mati airnya mati. Impossible, Pak. Impossible. Tapi kalau semisal ada semisal airnya mati, terus tapi air ternyata dengan sumur. Nah, sumur kan itu sumber air bata. Nah, kalau sumber mata air ini itu dari alam, dari bumi, dari bedakan di sumber air bata dan sumber mata air alam. Nah, sumur itu termasuk apa? Sumber mata air bata karena dibikin oleh manusia. Nah, kalau misalnya sumber mata air itu keluar dari alam sendiri. Tetapi dengan manusia memanfaatkannya dengan membuat penampungan air di situ, jadi warga-warga sekitar tadi bisa memanfaatkan sumber mata air tersebut. Sumber air mata yang muncul. Dan tadi juga bagaimana cara melestarikannya ya. Nanti kan membuang sampah sembarangan. Tapi kan terdapat sampah-sampah ya di sekitar sumber mata air, betul? Dan juga ada juga yang lumuten ya, itu tidak bisa lagi sehingga tidak bisa untuk dibuat mandi begitu ya. Terus kan ya di bagian bagian ini, nah ini pohon-pohonnya itu sudah jarang, ini harus ditanami pohon yang berimbun. Tentunya harus ada pohon untuk melindungi ini dari sinar matahari dan hujan. Nanti hujan kalau digabung nanti bisa meluap. Jadi tidak murni juga. Nah, sebelum mengakhiri, tadi sudah ada kesimpulan dari materi yang yaitu sumber mata air ya tadi. Bagaimana cara melestarikannya, solusinya apa ya tadi, langsung identifikasi masalahnya apa, pengertian dari sumber mata airnya apa. Nah, sekarang anak-anak saya bagikan soal evaluasi yang dimana anak-anak bisa membuatnya secara individu. Baik, bila mana waktunya tidak cukup atau tidak mencukupi, nanti Bapak tarik saja tidak apa-apa, bisa dikerjakan di lain waktu, bisa dikerjakan di besok hari ketika ada mata pelajaran muatan lokal matematika. Baik, ini ini sudah ya. Nah, untuk waktunya itu 10 menit cukup? Cukup, Pak. Baik, 10 menit dari sekarang ya anak-anak. Baik, sekarang bisa dikerjakan secara individu. Bagaimana, ada yang sulit? aman Pak. Aman. Tadi sudah belajar ya? Mana ada kesulitan? Terus Bapak tidak? Sudah ya? Oh ternyata sudah semua ini. Jadi sudah dari awal sampai akhir nih. Baik, saya tarik ya ini untuk jawabannya. Terima kasih anak-anak. Gimana anak-anak tadi jalan-jalannya? Terus Asna apa? Udah mulai sukai? Apa yang disukai Sabdan? Apa yang paling tidak disukai Sabdan? Apa yang paling tidak disukai? Gak tahu. Aduh, ini harus diperiksa
ceritakan di puskesmas tadi. Ayo, apa yang paling tidak sukai? Ya jajan ini marah nanti. Baik, sudah selesai mata pembelajaran mata pelajaran muatan lokal pada pagi hari ini. Nah, anak-anak besok kita belajar tentang, nah ini ada kaitannya dengan muatan lokal sekarang ya. Nah sekarang kita membahas apa tadi? Sumber mata air. Nah juga besok kita akan membahas sumber daya alam di sekitar. Ya, tolong dipelajari, jangan mainan HP. Baik Pak, ya Pak, ya Pak. Baik, untuk mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin ya terlebih dahulu. Baik. Nah nanti anak-anak siap mengikuti instruksi Bapak. Nah ketika Bapak berbicara terkait selamat pagi, selamat malam, pagi, selamat siang, pagi, selamat sore, pagi, gitu ya. Selamat siang. Siap lagi. Kurang fokus nih, nanti fokus dulu saja. Ya. Selamat pagi. Selamat malam. Semangat hari ini. Pagi. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran komputer ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mengakhiri ya tadi ya. Nah tadi di awal sudah berdoa dan sekarang untuk mengakhiri juga berdoa. Nah, siapa yang ingin memimpin? Baik, sabar memimpin berdoa. Baik Pak, baiklah teman-teman sebelum kita mengakhiri pada hari ini, kita bersama-sama berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak.